gatal-gatal, yang anak-anak, terus produk ini dia langsung hilang. Kalau sejarah minyak tradisional Karo Lauci ini, kita sebenarnya sudah, saya pribadi sudah keturunan keempat dalam mengelola usaha ini. Namun dalam sejarahnya jauh sebelum itu kita sudah, nenek-nenek moyang kita, leluhur kita sudah melakukan proses pembuatan atau proses produksi ini. Hanya saja penamaan branding Lauci itu sejak keturunan keempat kita lakukan. Masa itu belum dilakukan pengelolaan dengan manajemen atau sistem yang seperti ini dengan ruang produksi. Hanya dibuat ketika ada orang yang memerlukan, dan itu pun tidak diperjualbelikan atau tidak dikomersilkan. Pada masa itu, ya misalnya ada orang terluka atau butuh sesuatu untuk sakit penyakitnya, ya sama nenek atau bolang kita itu dikasih aja dengan cuma-cuma gitu. Terus kemudian tidak ada merek, tidak ada label, mereka bawa ya ada plastik, ada batok kelapa, ada jerigen, seperlunya mereka perlukan. Tapi nggak ada artinya proses jual beli, nggak bayar. Hanya barternya ketika mereka juga merasa bermanfaat, ya mereka bawa kelapa, bawa ayam, bawa gula sebagai gantinya gitu. Jadi nggak ada semacam uang untuk membeli pada waktu itu, tidak boleh diperjualbelikan. Namun pada saat ini ketika harga kita juga bahan baku juga beli, kemudian bahan-bahan yang kita keluarkan juga pengumpulan juga harus dalam jumlah besar. Mau tidak mau kita sekarang pada masa nenek saya itu ya harus beli bahan baku, ya kita juga harus artinya terjadi proses transaksi, proses jual beli sampai ada mama saya, orang tua saya, ibu itu mulailah digunakan labeling, penamaan branding dengan nama Lauci. Seperti kita tahu, nama desa ini, nama daerah ini, kelurahan ini, Kelurahan Lauci. Kenapa digunakan? Karena pada saat itu banyak sekali orang sendiri tanya, oh minyak biring Lauci atau minyak inting Lauci yang di Lauci. Jadi Lauci itu seperti sebuah ikon jadinya, dan itu kita pakai sebagai frame branding yang sampai saat ini kita gunakan. Kita juga melakukan sistem penjualan yang ketika kami kelola sudah menggunakan penjualan online. Saat ini kita banyak sekali pasar yang bisa kita raih. Ya kami saat ini ada 425 reseller hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu bukan proses yang mudah. Proses itu mulai jatuh bangun, mulai dari ya kadang-kadang tidak ada modal, tidak ada bantuan juga, kemudian kita juga sulit finansial, kemudian ada permintaan tapi tidak bisa terkirim dan lain-lain. Nah itu adalah proses-proses yang kami alami. Sampai saat ini kami merasa bersyukur bisa mencapai hal yang luar biasa, bisa membangun usaha sampai saat ini. Untuk pemasarannya, saat ini kita melakukan pemasaran offline dan online penjualannya. Nah, saat ini kita dituntut memang harus bisa menjual dengan cara jumlah yang besar dan kemudian juga jaraknya yang jauh. Kemudian mungkin sekitar 67% sudah online, yang sisanya adalah penjualan offline. Itu ya seperti di Karo, Jahe, Brastagi, daerah-daerah lainnya, kemudian Aceh,
Lok Sumawe, Banda dan lain-lain. Kemudian di Duri, Riau, Pekanbaru, Batam, ada di Lampung, ada di Bengkulu, ada di Jakarta, dan di Jakarta agak banyak juga sih beberapa titik. Kemudian di Jabodetabek, ada juga di Bandung, Surabaya, dari Kalimantan, Manokwari juga ada. Kemudian di Soe juga ada, di Alor juga ada, di NTT. Kemudian ya hampir dari Sabang sampai Merauke sih. Ya, bahan baku memang sebenarnya sampai saat ini belum ada kendala dan masih mudah, karena kita ya kebetulan memang kami dekat dengan daerah Tanah Karo sebagai penghasil rempah-rempah dan lain-lain. Kita juga pakai induk kunyit, kemudian jahe merah, ada bunga bakung, ada eukaliptus, ada semanis, ada atau alba ya, alba juga. Kemudian ada kapulaga, ada pala, dan lain-lain. Banyak rempah-rempah yang kita gunakan. Nah, seperti kunyit sendiri, kita tahu kunyit itu antiseptik alami. Antiseptik yang alami yang digunakan bukan hanya di pengobatan tradisional, tapi pengobatan modern juga menggunakan kunyit sebagai antiseptik alami, mengobati luka, luka bakar. Nah, kemudian kita juga pakai pala. Pala itu bagus ya untuk melancarkan peredaran darah, untuk bengkak. Sirih. Nah, sirih kita tahu sirih juga sebagai antiseptik alami. Nah, cengkeh juga itu sebagai antiseptik alami yang kalau di kedokteran kalau saya tidak salah itu juga digunakan sebagai antiseptik atau pembunuh kuman di gigi ya. Panas sedangan. Iya, soalnya dari dulu Bang, kita udah pakai ini. Kalau untuk gatal-gatal, yang anak-anak, kita sudah pakai ini, dia langsung hilang. Kena pisau, goreng lele itu kan betul-betul. Kan ada bekas luka bakarnya. Ini kakak sini langsung ada bekas. Aku suka pakai ini. Terus kena pisau, kan? Nak paku, yang ada tetanusnya. Itu biasanya sirih, kita haluskan dulu, kita tempelkan. Itu tetanusnya hilang. Itu ada kena gerenda juga soalnya begini. Terus kalau untuk bayi, aku punya anak 2-5 tahun ya kan, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Aku selalu pakai minyak hijau. Minyak hijau ini ganti telur. Aroma serinya wangi, tahan lama. Lebih dari 12 jam tahan. Coba deh. Oke.